Raja Tentara Bayaran. Bab 21. Setelah menjelaskan banyak kebenaran kepada Liu Qian, Shen Lian jelas merasa bahwa dia menyia-nyiakan kata-katanya. Liu Qian ini hanya ingin mengajarinya beberapa gerakan sendirian dan tidak mau melakukan pelatihan jangka panjang sama sekali. Shen Lian, Anda harus mengajari saya hari ini. Sebagai Kapten Keamanan, tugas Anda adalah melindungi keselamatan kami. Saya meminta Anda untuk mengajari saya, mengapa Anda tidak mengajari saya? Jika Anda tidak mengajari saya akan. Melihat Shen Lian masih menolak untuk melepaskannya, Liu Qian akhirnya tidak bisa mengendalikan emosinya dan mulai bertengkar dengan Shen Lian saat dia berbicara. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu masih bisa masuk surga? Melihat kemarahan Liu Qian, Shen Lian hampir tertawa terbahak-bahak. Dia tidak mengira Liu Qian bisa mengancamnya. Saya akan memberitahu Sister Xiaoyu bahwa Anda menindas saya lagi. Setelah berpikir lama, Liu Qian akhirnya memikirkan seseorang yang dapat menahan Shen Lian. Mendengar bahwa Liu Qian telah memindahkan saudara perempuannya Shen Xiaoyu, Shen Lian merasa sangat tidak berdaya. Jika masalah ini dibawa ke pihak saudara perempuannya, dia pasti akan dipaksa untuk mengajar Liu Qian. Daripada mendapat banyak masalah, dia mungkin juga menyelamatkan sendiri beberapa masalah. Setuju saja secara langsung. Baiklah, aku akan mengajarimu, tapi bagaimana aku bisa mengajarimu jika kamu berpakaian seperti ini? Melambaikan tangannya seolah menyerah, Shen Lian melihat pakaian yang dikenakan Liu Qian, rok one piece berwarna krem dan sepatu hak tinggi. Jika seseorang bisa belajar seni bela diri dengan pakaian seperti itu, maka Shen Lian juga akan bisa untuk belajar seni bela diri. Tidak perlu mengajarinya. Oke, tunggu aku. Melihat Shen Lian menyetujuinya, Liu Qian segera berkata sambil tersenyum, dan kemudian berlari keluar dari Departemen Keamanan dengan gembira. Untuk kenyamanan, kantor Liu Qian dilengkapi dengan kamar kecil. Saat ini, Liu Qian hendak berlari kembali dan berganti pakaian. Hei, bos, Tuan Liu kami sepertinya tertarik padamu. Melihat Liu Qian pergi, Wang Yong, yang tidak pernah berani mendekat, datang dan berbicara kepada Shen Lian dengan wajah bergosip. Hah? Tidak, kenapa aku tidak melihatnya? Shen Lian memandang Wang Yong dengan bingung, bertanya-tanya mengapa seorang pria dewasa bisa begitu sombong dan mulai menyebarkan rumor. Anda adalah penggemar pihak berwenang, kita semua bisa melihatnya. Wang Yong melanjutkan. Omong kosong, kawan, apakah kamu takut berpikir begitu karena kamu memikirkannya? Shen Lian berpikir sejenak, menunjuk ke arah Wang Yong dan berkata sambil tersenyum. Bagaimana mungkin seorang penjaga keamanan kecil seperti saya bisa memiliki pemikiran tentang Tuan Liu? Jika Anda tidak percaya, tanyakan saja kepada mereka. Setelah mendengar kata-kata Shen Lian, Wang Yong menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya, lalu menunjuk ke arah saudara-saudaranya dan berkata. Shen Lian memandang sekelompok penjaga keamanan dengan kebingungan. Mereka telah mendengarkan percakapan antara Wang Yong dan Shen Lian, jadi mereka secara alami memahami arti dari tatapan Shen Lian, jadi mereka mengangguk serempak, membuat Shen Lian terdiam. Ayo, banyak pria yang mengolok-olokku, apakah kamu gatal? Melihat ekspresi serius dari penjaga keamanan, Shen Lian tidak punya pilihan selain menakuti mereka, dan kemudian dia mulai bertanya-tanya, apakah Liu Qian ini benar-benar tertarik padanya. Shen Lian, yang telah pergi sepanjang tahun, dapat dikatakan telah melihat dan bermain dengan semua jenis wanita. Sebagai tentara bayaran profesional papan atas, pemahaman Shen Lian tentang wanita tidak lebih dari alat untuk melampiaskan keinginannya telah mencari wanita untuk tujuan tersebut. Menyelesaikan masalah fisik, sedemikian rupa sehingga untuk sementara waktu Shen Lian selalu percaya bahwa keinginan manusia adalah sebuah beban. Mengenai Liu Qian, Shen Lian harus mengatakan bahwa gadis ini dalam kondisi sangat baik. Dia memiliki sosok jahat yang langka bahkan untuk Shen Lian yang telah melihat banyak wanita sebagai pasangan tidur, Shen Lian dapat sepenuhnya menerimanya. Tapi Shen Lian tidak bodoh, sebaliknya, dia mengetahui sifat manusia dengan sangat baik. Seperti hubungan antara Liu Qian dan Shen Xiaoyu, jika dia benar-benar mengacaukan Liu Qian, bukankah dia akan bertanggung jawab? Berpikir tentang memiliki seorang wanita di sisinya sepanjang waktu, Shen Lian merasa ketakutan di dalam hatinya. Dengan gagasan inilah jika Liu Qian tidak tertarik padanya, Shen Lian mungkin akan lebih dekat dengannya. Jika Liu Qian benar-benar tertarik padanya, maka Shen Lian pasti akan menjauh sejauh mungkin. Namun, ini hanya spekulasi. Shen Lian tidak akan langsung mengambil kesimpulan sebelum mendapatkan bukti substansial, dan Liu Qian mungkin tidak terlalu tertarik padanya. Segera, Liu Qian,
yang telah berganti pakaian seluruh tubuh, muncul lagi di Departemen Keamanan. Pakaiannya mengejutkan semua orang di Departemen Keamanan, termasuk Shen Lian. Liu Qian sekarang mengenakan pakaian olahraga One Piece yang ketat. Gaun ini menonjolkan sosok seksinya secara maksimal. Guru Shen Lian, saya siap, datang dan ajari saya. Di bawah tatapan semua orang, Liu Qian berjalan langsung ke Shen Lian dan mengangkatnya dari kursi. Sebagai pria normal, Shen Lian juga mengagumi pakaian Liu Qian saat ini, karena semua orang menyukai barang-barang yang bagus. Setelah melihat sekeliling, Shen Lian membawa Liu Qian ke atas ring. Tepat ketika Liu Qian pergi berganti pakaian, Shen Lian sudah memikirkan tentang apa yang akan dia ajarkan padanya. Bagaimanapun, satu orang bisa melawan banyak orang secepat mungkin semacam ada beberapa trik. Pakaian ini sangat cantik. Berdiri di atas ring, Shen Lian memandangi goyangan dada Liu Qian dan tidak bisa tidak memujinya di dalam hatinya. Setelah dia meluruskan pikirannya, dia bertanya tentang Liu Qian. Kamu hanya ingin satu orang bisa melawan banyak orang, kan? Benar, sama seperti kamu, sangat tampan. Mata Liu Qian berbinar-binar, dan tidak sulit membayangkan bahwa dia pasti sedang memikirkan adegan di mana dia bisa berurusan dengan sekelompok besar orang dengan rapi seperti Shen Lian. Yang super ganteng perlu mengembangkan kekuatan dan kecepatan seperti mereka. Kalau mau belajar, latihan saja dulu. Shen Lian berkata perlahan, dia percaya bahwa dia hanyalah manusia biasa, dan dia tidak bisa membuat wanita lemah yang bahkan tidak sebaik orang biasa langsung menjadi ahli pertarungan tanpa alasan. Jika Liu Qian benar-benar bodoh sampai saat ini, lalu Shen Lian tapi itu menyelamatkan masalah. Lupakan saja, kamu bisa mengajariku beberapa trik. Cepat dan bisa mengalahkan banyak orang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Shen Lian, Liu Qian tidak memaksa siapapun untuk melakukan apapun yang dibicarakan Shen Lian. Setelah mendengar kata-kata Liu Qian, Shen Lian mulai memikirkannya. Dia tahu banyak gerakan khusus, tetapi ada beberapa jenis. Secara umum, mereka dapat diringkas sebagai pembunuhan satu pukulan, dan keterampilan kunci bergulat di antara kedua tipe tersebut. Shen Lian mengajari Liu Qian teknik penguncian terlebih dahulu. Secara umum, menangkap sesuatu seperti ini membutuhkan kekuatan yang relatif rendah. Pertama-tama, Shen Lian menargetkan Liu Qian dan menutupinya untuknya. Baru kemudian Shen Lian menyadari bahwa ciri khas wanita Liu Qian memang agak menghalangi. Bab 22. Kontak dekat memungkinkan Shen Lian untuk menyentuh Liu Qian dari waktu ke waktu. Pemandangan yang begitu indah membuat Wang Yong dan orang lain yang menonton tercengang. Saudara Wang, pernahkah Anda melihat Tuan Liu memperlakukan orang lain seperti ini sebelumnya? Seorang penjaga keamanan bertanya dengan lembut di telinga Wang Yong. Melihat Liu Qian yang terjepit dan cacat didorong ke bawah oleh Shen Lian, Wang Yong tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah Anda lupa? Terakhir kali, seorang karyawan secara tidak sengaja menyentuh tangan Tuan Liu, dan dia menemukan alasan untuk memecatnya keesokan harinya. Memikirkan perbuatan mulia Liu Qian di masa lalu, Wang Yong tiba-tiba bersemangat dan segera berbalik. Anda harus tahu bahwa wajah asli Liu Qian jauh dari tidak berbahaya seperti dia muncul di depan Shen Lian. Akan buruk jika itu melibatkan diri Anda sendiri. Ketika penjaga keamanan yang ingin menunggu Liu Qian muncul mendengar kata-kata Wang Yong, mereka juga berbalik dan meninggalkan ring. Mereka tidak punya pilihan selain kehilangan pekerjaan hanya untuk melihat-lihat. Ayo, coba gunakan padaku. Merasa Liu Qian hampir mempelajarinya, Shen Lian berbicara. Sebagai pemimpin kelompok tentara bayaran iblis neraka, Shen Lian secara alami adalah seorang instruktur. Banyak bawahan dekatnya bahkan dibawa keluar oleh Shen Lian sendiri masih sangat tidak puas dengan mereka. Sekarang setelah bertemu Liu Qian, Shen Lian masih merenungkan dirinya sendiri. Ternyata bawahannya semuanya adalah ahli bela diri. Dengan kikuk mengulangi gerakan yang sama yang baru saja dilakukan Shen Lian, Liu Qian memandang Shen Lian dengan penuh semangat. Bagaimana? Cukup standar, bukan? Shen Lian merasa garis hitam di kepalanya akan hilang. Bagaimana dia berani mengatakan bahwa dia cukup standar? Mengambil napas dalam-dalam, Shen Lian menentang hati nuraninya dan berkata, "Yah, itu cukup standar. Kembalilah dan berlatih lebih banyak. Saya akan mengajari Anda langkah selanjutnya." Dia berbohong tanpa mengubah wajahnya, dan Shen Lian berencana untuk mengajari Liu Qian langkah selanjutnya. Liu Qian bukan anggota timnya, dan dia tidak harus menanggung tekanan hidup dan mati di medan perang. Shen Lian sedang tidak berminat untuk mengajarinya dengan serius. Sejak capture agak sulit baginya, jadi dia hanya perlu mencoba trik lain. Mendengar kata-kata Shen Lian,
kepercayaan diri Liu Qian melonjak, berpikir bahwa dia adalah seorang penyihir seni bela diri karena telah mempelajarinya begitu cepat. Langkah ini sangat kuat. Liu Qian, kamu harus mempelajarinya dengan cermat. Sebelum mulai mengajar, Shen Lian berpura-pura serius dan berbicara. Melihat betapa seriusnya Shen Lian, ekspresi Liu Qian segera menjadi serius, dan dia berkata kepada Shen Lian dengan sangat hormat, "Guru Shen Lian, saya pasti akan bekerja keras." Melihat ekspresi serius Liu Qian, Shen Lian mengangguk puas. Meskipun dia benar-benar tidak memiliki banyak bakat, sikapnya masih layak untuk diakui. Nama jurus ini adalah, pergi ke selatan dan pergi ke utara. Ini adalah jurus pembunuh super yang terkenal di dunia. Jika bukan karena Xiao Yu, aku pasti tidak akan mengajarimu hari ini. Shen Lian, yang berdiri dengan tangan di belakang tangannya, menghela nafas sambil memperkenalkan gerakan yang ingin dia ajarkan pada Liu Qian. Mendengar gerakan ini begitu terkenal, Liu Qian menjadi semakin bersemangat. Namanya terdengar sangat mendominasi, dan semua orang di dunia yang dapat melakukan perjalanan ke seluruh dunia adalah figur. Guru Shen Lian, tolong beri saya nasihat. Liu Qian membungkuk dan dua bola besarnya membuat Shen Lian pusing. Ahem, pertama-tama, kamu harus mengingat formula untuk gerakan ini. Lanjut Shen Lian. Apakah kamu masih memiliki rumus? Kamu tidak memiliki keterampilan internal, kan? Guru Shen Lian, saya tidak belajar dengan baik, jangan berbohong kepada saya. Liu Qian tercengang ketika mendengar itu. Meskipun Shen Lian tidak terlihat bercanda, apa yang dia katakan agak misterius. Formula macam apa yang ada di sana? Kekuatan internal dalam novel dan film benar-benar ada. Aku belum pernah melihat kekuatan internal atau semacamnya, tapi sebenarnya ada formula rahasia dalam gerakan ini. Bagaimana sikapmu? Setelah membuka mulut untuk menjelaskan kepada Liu Qian, Shen Lian tiba-tiba menemukan bahwa otoritas yang baru saja dia bangun sebagai seorang guru tidak dapat lagi dipertahankan, jadi dia segera mengubah kata-katanya dan menjadi agresif terhadap Liu Qian. Kamu, maafkan aku. Ketika dia mendengar bahwa Shen Lian berani menyakitinya, Liu Qian hendak marah, tetapi tiba-tiba dia menyadari bahwa dia belajar seni bela diri darinya lagi, jadi dia harus mengertakkan gigi dan berubah pikiran. Lagi pula, jika dia tidak tahan, Shen Lian akan memberinya alasan untuk tidak mengajarinya, maka itu hancur. Yah, hati-hati. Gerakan keliling dunia ini membutuhkan satu pukulan fatal. Ditambah dengan mantra, mencolek mata, kamu tidak akan terkalahkan. Mundur selangkah, Shen Lian mulai mendemonstrasikan sambil berbicara. Dia mengangkat tangannya dan mengulurkan dua jari. Dia pertama-tama membuat gerakan menyodok mata seseorang, lalu dia mengangkat kaki kanannya dan menendangnya ke atas. Apakah kamu melihatnya? Luar biasa. Setelah menyelesaikan serangkaian tindakan ini, Shen Lian menstabilkan tubuhnya dan berkata kepada Liu Qian yang tertegun. Apakah ini tipuan? Liu Qian memandang Shen Lian dengan tatapan yang membuatnya ingin membunuh seseorang. Ya, ini adalah gerakan pembunuh super, berkeliaran ke selatan dan utara. Shen Lian menjawab dengan tegas. Shen Lian, itu membosankan. Jika kamu tidak ingin mengajariku, katakan saja. Menyenangkan bermain denganku seperti ini. Meskipun dia ingin bergegas maju dan menendang Shen Lian, Liu Qian, yang tahu dia tidak bisa mengalahkannya, masih menahan emosinya dan berkata dengan marah kepada Shen Lian. Hei, apa maksudmu dengan menipumu? Aku, Shen Lian, telah menjelaskan bahwa aku akan mengajarimu ketika aku mengatakan aku akan mengajarimu. Gerakan, berjalan ke selatan dan bergegas ke utara, ini adalah tentang virtualitas dan kenyataan. Saat menghadapi musuh, kamu memasang postur tubuh, berteriak dan menyodok mata, lalu menendang selangkangan pada saat yang bersamaan. Bahkan jika kamu bukan seorang ahli kelas 1, kamu tidak akan bisa menahannya. Yah, itu hanya solusi cepat untukmu. Mengetahui bahwa Liu Qian tidak melihat kepintaran dari langkah ini, Shen Lian membuka mulutnya untuk menjelaskannya padanya. Ini terlalu jauh dari apa yang aku pikirkan. Setelah mendengarkan penjelasan Shen Lian, Liu Qian menahan dahinya kesakitan. Apa yang disebut gerakan pembunuhan besar itu begitu sembarangan sehingga dia terkejut. Tidak menerimanya untuk sementara waktu. Oh, kamu berpikir, kamu masih ingin pergi ke langit, bisakah kamu terbang? Shen Lian mengerutkan bibirnya, gadis ini terkadang sangat imut dan konyol. Setelah melihat inti dari triknya, Liu Qian juga menyadari kenyataannya. Tampaknya tidak ada kungfu yang cepat dan tampan, dan dia meninggalkan departemen keamanan dengan semangat rendah. Setelah mengusir Tuan Liu yang kecil dan nakal ini, Shen Lian merasa santai.
Saat dia turun dari ring, Wang Yong datang lagi. Bos, ini langkah yang bagus. Berbeda dengan Liu Qian yang cuek, Wang Yong dan yang lainnya memahami bahwa meskipun gerakan Shen Lian tidak terlalu bagus, nilai praktisnya pasti bisa disebut trik. Setelah menghabiskan sepanjang pagi di Departemen Keamanan, Shen Lian bergegas pergi saat istirahat makan siang. Bersambung.